Halo Sobat Apem Cukip dimanapun kalian berada, apa kabarnya? Jag lur, mental nyeh. Kuya film kali ini akan melanjutkan kisah perjalanan sang Master Wing Chun, di mana ia harus berjibaku dengan para preman yang menculik anaknya dan dengan penyakit yang diderita oleh istrinya. Jikalau sobat belum nonton rangkuman film sebelumnya, saya sarankan untuk nonton terlebih dahulu. Sebelum lanjut, alangkah nyohnya saya apabila Anda melakukan sesuatu yang saya inginkan. Apa itu? Tentunya sobat paham. Oke, lanjut. Sekitar tahun 1959 sampai 1960, kisah diawali dengan memperlihatkan seorang pemuda yang mendatangi Master Yip Man dan mengaku bahwa dirinya si paling cepat, sehingga dengan kemampuan itu dia ingin dijadikan sebagai muridnya. Dan ternyata pemuda itu bernama Li Xiaolong atau Bruce Lee, yang mana ia sekarang sudah dewasa. Kemudian Yip Man mengetesnya. Ternyata kemampuan itu belum juga bisa meluluhkan hati sang master untuk menjadikannya murid. Dan ia pun pulang. Dan kita diperlihatkan dengan siswa SD yang berhamburan keluar karena ingin menyaksikan sepasang siswa yang sedang berkelahi. Dan kemudian dapat dipisahkan oleh guru cantik, kita panggil saja si Nona. Dan ternyata siswa SD itu anak kedua Yip Man yang bernama Ip Ching. Dan temannya yang bernama Fong. Kemudian Yip Ching dan si Ipong diobati oleh ibunya dan si Nona. Tak lama kemudian Yip Man pun datang untuk menjemput mereka. Dikarenakan si Ipong terlihat lapar dan ayahnya belum datang, Yip Man pun meminta izin kepada si Nona untuk membawa serta si Ipong dan akan mengajak ia makan bersama. Setelah makan, didapati si Ipong begitu mahir berlatih dengan orang-orangan kayu, dan dia menuturkan bahwa ia sering berlatih dengan ayahnya. Tak berselang lama, ayahnya pun datang untuk menjemput si Ipong. Ia bernama Tin Chi. Ia juga seorang seniman bela diri Wing Chun dan berprofesi menjadi penarik beca. Kemudian kita diperlihatkan pertandingan gelut jalanan yang diadakan oleh kaki tangan orang asing yang bernama Sang. Dan selain penarik beca, Tin Chi juga mencari nafkah dengan menjadi petarung unggulan di arena tersebut. Kemudian si Sang kedatangan bosnya yang bernama Mike Tyson. Yang bernama Frank. Kita panggil saja si bos. Setelah menyetorkan uang hasil kerjanya, kemudian si bos menanyakan perihal lahan propertinya. Dan si Sang mengalami kendala karena lahannya bertepatan dengan sekolah SD di mana Yip Ching bersekolah. Dan ia meminta waktu 1 bulan lagi untuk membereskannya. Tapi si bos memberikan waktu 2 minggu untuk membereskan masalah penggusuran sekolah tersebut. Kemudian scene berpindah di restoran di mana Master Tin sedang menjelaskan kepada reporter bahwa master-master kungfu setiap harinya datang ke sini dan memiliki meja masing-masing. Ketika sesi pemotretan akan berlangsung, Yip Man ditelepon oleh istrinya karena Yip Man melupakan acara dansa bersamanya. Kemudian, Yip Man hendak menjemput Yip Ching dan bertemu dengan Tin Chi yang juga akan menjemput si Fong. Ia memberikan obat untuk mengobati luka memar si Yip Ching. Sambil menunggu, mereka ngobrol dan ternyata mereka dari perguruan yang sama ketika di Fosan. Dan kalau ada kesempatan, Tin Chi meminta Yip Man untuk bertarung persahabatan.
数学。数学。 Sekepulangan anak-anak, para guru didatangi si Isang yang bermaksud meminta kepala sekolah untuk menandatangani surat penjualan sekolah tersebut. Tapi kepala sekolah tidak ingin menjualnya, sehingga setelah polisi datang, ia meminta Ip Man untuk membantu berjaga karena para polisi tidak bisa berjaga sepanjang waktu. Dan si polisi meminta kalau terjadi apa-apa segeralah untuk menelponnya. Setelah kejadian tempo siang, si Isang bertindak lebih jauh dengan merantai pintu masuk gerbang sekolah itu, sehingga membuat para wali murid khawatir. Tapi hal itu dapat diselesaikan oleh Ip Man dan murid-muridnya yang membantu membukakan gerbang sekolah itu. Malam harinya ketika sedang berjaga, mereka dikejutkan dengan kedatangan puluhan anak buah si Isang yang menerobos masuk dan mengobrak-abrik sekolah, kemudian membakarnya. Ip Man dan murid-muridnya berjibaku melawan para preman itu. Ketika kepala sekolah hendak diculik, kemudian datang si Tinci yang membantu, sehingga kepala sekolah pun dapat diselamatkan. Para preman pun kabur. Setelah memadamkan api, Ip Man menghampiri Tinci dan berterima kasih karena telah membantunya. Dan Tinci kembali untuk menarik beca. Kemudian kita diperlihatkan dengan Tinci yang hendak menyewa suatu tempat untuk dijadikan sekolah bela diri. Dikarenakan uang sewa yang cukup besar dan Tinci belum mampu untuk membayarnya, ia pun pergi. Kemudian si polisi melaporkan kasus pembakaran sekolah itu kepada atasannya dan meminta untuk lebih menegaskan lagi. Tapi atasannya malah mengambil alih penanganan kasus itu. Di rumah, istri Ip Man merasa sakit di bagian perutnya dan memutuskan untuk membeli obat pereda. Sedangkan Ip Man masih berjaga di sekolah sambil menikmati suasana pagi dan teh hangat. Tiba-tiba Master Tin datang karena mendengar kejadian semalam. Dan si Master merasa menyesal telah mengajari si Isang kungfu karena telah menyalahgunakan keahliannya. Kemudian Master Tin mendatangi proyek pembangunan tempat si Isang bekerja. Dan si Master memarahi si Isang karena bertindak sok jagoan. Kemudian ia berusaha menyadarkan si Isang. Tapi si Isang malah menghina gurunya sendiri sembari menuturkan bahwa untuk makan saja harus menjual dan memperbaiki payung. Sontak hal itu mendapat tamparan dari Master Tin, sehingga namun dapat dilerai dengan kedatangan si polisi. Di tempat latihan, Ip Man menanyakan perkembangan kasusnya. Namun si polisi mengeluhkan karena atasan dan bos Isang sama-sama orang asing dan mereka bersekongkol. Dan langkah si polisi terbatas karena si atasan mengambil alih kasus ini. Dan Ip Man sedikit marah dengan keputusasaan si polisi. Larut malam, setelah Ip Man berjaga, ia pun pulang dan si istri didapati sudah terlelap. Kemudian ia meminta istrinya untuk menjahitkan kancing bajunya yang copot. Pagi harinya, Ip Man dibuat heran dengan jahitannya yang sedikit aneh. Dan si istri mengunjungi dokter untuk konsultasi perihal penyakitnya. Dan ternyata ia mengidap tumor di perutnya. Kemudian kita dibawa pada Tinci yang diajak si Isang untuk bergabung dengannya. Setelah bernegosiasi, akhirnya Tinci pun menyetujuinya. Keesokan harinya, Tinci mendatangi Master Tin dan pergelutan pun dimulai.
Ketika si istri hendak memberitahu Yip Man soal penyakitnya, tiba-tiba ada telepon dari rumah sakit bahwa Master Tin sedang dirawat. Yang ternyata itu adalah ulah si Isang guna mengelabui Yip Man karena ia akan menjalankan misi penculikan anak-anak. Dan penculikan pun terjadi. Beberapa anak-anak diculik tak terkecuali si Yip Ching dan si Fong. Kemudian si Isang meminta untuk segera membawa kepala sekolah ke tempat kerjanya. Di rumah sakit, Yip Man dibuat heran bahwa Master Tin tidak menelponnya. Dan hal itu membuat Yip Man curiga. Si murid mencari Yip Man ke rumahnya, namun tidak ada. Yang membuat si istri mengetahui bahwa anaknya diculik. Setelah mengetahui penculikan anaknya, Yip Man pun memutuskan untuk pergi menemui si Isang di proyek. Kemudian Yip Man meminta untuk melepaskan anak-anak, tapi si Isang meminta Yip Man untuk membuang gantar itu dan menyuruhnya untuk berlutut dan bersujud. Yang hal itu membuat gelak tawa anak buah si Isang. Tak lama kemudian datang Tin Chi untuk membawa anaknya yang diculik. Dikarenakan Tin Chi dianggap masih anggotanya, ia pun dengan mudah bisa membawa si Fong. Dan Yip Man diminta si Isang untuk mengalahkan 10 orang. Pergelutan pun dimulai. Yip Man sedikit kewalahan karena memang ia sudah tidak muda lagi. Pergelutan dan aksi kejar-kejaran pun tak terelakkan lagi. Kemudian si Pong meminta ayahnya yaitu Tin Chi untuk membebaskan teman-temannya. Dan inilah yang terjadi. Setelah pergelutan yang cukup menggeliarkan, Ladu Sing pun datang serta si reporter. Setelah pergelutan itu, Yip Man pun pulang dan disambut si istri yang sedang menunggu. Tetapi, ya jadi inilah perempuan yang selalu mengutamakan perasaan dibandingkan pikirannya. Nyah. Dan pada akhirnya Yip Man sendirilah yang meminta maaf. Barulah si istri memberitahu Yip Man tentang penyakitnya. Setelah memastikan dengan mendatangi dokter, ternyata benar istrinya mengidap tumor dan dokter mengklaim bahwa ia hanya mempunyai waktu 6 bulan lagi. Dengan keadaan yang sekarang, Yip Man lebih banyak menghabiskan waktu bersama istri dan keluarganya. Di sisi lain, si Isang menyewa petarung baru dari Thailand yang menguasai bela diri Muay Thai. Dan ia harus mendapat kemarahan dari si bos karena kegagalannya. Kemudian, si petarung disuruh menghabisi Yip Man. Ketika Yip Man dan istrinya baru selesai konsultasi dengan dokter dan meminta resep obat, tiba-tiba datang si petarung yang bermaksud akan menghabisi Yip Man. Pergelutan pun terjadi. Bak-bak berlangsung sengit dimulai dari dalam lift hingga keluar. Sampai pada akhirnya Yip Man mengalahkan si petarung itu dan menyuruh si petarung untuk pergi. Setelah beberapa hari, Yip Man mendapat undangan dari si Frank dan Yip Man pun mendatanginya. Yang ternyata si Frank mengajak Yip Man untuk berduel untuk menunjukkan siapa yang paling cepat antara tinjunya dan Wing Chun. Dan pergelutan akan berlangsung dalam waktu 3 menit. Dalam 3 menit itu, apabila Yip Man masih bisa bertahan, maka ia akan dibebaskan. Tetapi kalau tidak, maka itu adalah hari terakhirnya. Pergelutan antara Mike Tyson dan Donnie Yen pun dimulai. Yip Man dapat menahan beberapa tinjuan dari si Frank, namun tidak begitu mulus. Sampai Yip Man mengeluarkan kuda-kuda andalannya.
Pergelutan yang memakan waktu 3 menit itu pun akhirnya berakhir dengan Ip Man yang masih bisa bertahan. Dan Ip Man pun pergi tanpa sepatah kata, apalagi 2 patah kata. Kini Tinci kembali dan ia bisa membayar sewa untuk tempat latihannya. Dan si ibu menuturkan bahwa Tinci bisa sukses seperti Ip Man, sambil memberikan koran yang berisikan berita bahwa Ip Man telah membantu membebaskan anak-anak dari penculikan. Yang padahal bukan hanya Ip Man, tapi Tinci juga ada di lokasi, sehingga hal itu membuat Tinci sedikit kecewa. Kemudian Tinci menghampiri si reporter di restoran dan menyogok agar ia juga diliput seperti Ip Man. Tetapi si reporter menolak itu karena tanpa bukti apa yang harus diliput. Dan Tinci membuktikan dengan mengambil satu master, lalu ia menantang master itu sehingga dan akhirnya beberapa master pun dapat Tinci kalahkan, sehingga koran-koran dipenuhi berita tentang kenaik daunan Tinci. Kini Tinci resmi menjadi Master Wing Chun atau guru besar Wing Chun yang berambisi akan mengalahkan Ip Man. Dan Tinci meragukan keaslian Wing Chun Ip Man, sehingga ia menantang Ip Man untuk memperebutkan gelar guru besar Wing Chun yang asli dengan berduel yang disaksikan publik. Berita pun tersebar luas sehingga sampai pada Ip Man. Tapi ia tidak begitu memperdulikannya. Ia hanya fokus pada istrinya dan menghiburnya. Di sisi lain, Tinci sedang menikmati pencapaiannya. Dan Ip Man mendatangi Bruce Lee untuk belajar menari. Setelah dirasa bisa, ia pun mengajak istrinya untuk menari bersama. Di saat Ip Man dan istrinya asik menari, sementara di luaran sana orang-orang berbondong-bondong untuk menyaksikan pergelutannya dengan Tinci. Yang pada akhirnya Ip Man tidak datang untuk memenuhi tantangan itu. Meskipun dengan sedikit riuh, akhirnya diputuskan bahwa Master Tinci lah yang berhak mendapatkan gelar Master Wing Chun. Wing Chun. Meskipun sedikit riuh, akhirnya diputuskan bahwa Master Tinci lah yang berhak mendapatkan gelar Master Wing Chun sesungguhnya. Ketika sedang asyik menari, istri Ip Man pun pingsan dan dilarikan ke rumah sakit Fatmawati. Dengan keadaan yang memburuk, dokter menyarankan untuk dirawat di rumah sakit tersebut. Hari demi hari, ia merawat istrinya yang sedang sakit itu. Tanpa sepengetahuan Ip Man, si istri membuat surat yang berisikan tanggal gelut antara Ip Man dan Tinci. Kemudian istrinya mengajak Ip Man untuk berfoto bersama. Sontak hal itu membuat Ip Man tak mampu lagi menahan kesedihannya, mengingat mungkin itu adalah foto terakhir bersamanya. Setelah sesi foto selesai, ia pun pergi ke tempat latihan. Dan di situ istrinya menuturkan rasa syukur karena diberikan suami yang begitu peduli terhadapnya. Kemudian si istri memberitahu Ip Man perihal ia telah menjadwalkan pergelutannya dengan Tinci. Ia merasa rindu ingin mendengar Ip Man latihan dengan orang-orangan kayu. Kemudian ia memintanya. Dan Ip Man pun melaksanakannya meskipun diselimuti dengan kesedihan. Tepat pada waktunya, mereka pergi ke tempat Tinci yang bermaksud untuk memenuhi jadwal yang sudah ditetapkan. Yongchun, Zhang Tianzhi, Yongchun, Ye Wen. Setelah memberikan salam ala petarung, pergelutan pun dimulai. Pertama, menggunakan gantar sebagai senjatanya.
atau para kungfu menyebutnya bambu toya. Dan anak-anak dari mereka juga datang untuk menyaksikannya. Setelah selesai menggunakan gantar, kemudian mereka menggunakan golok kembar dan mereka menyebutnya camdao. Dan pergelutan pun semakin sengit dikarenakan kelihayan mereka menggunakannya hampir sama. Sampai pada akhirnya hanya menggunakan tangan kosong. Dan pergelutan itu pun dimenangkan oleh Ip Man. Setelah dikalahkan, Tin Chi menghancurkan papan nama yang bertuliskan Guru Besar Wing Chun. Karena ia begitu malu mengklaim dirinya sebagai guru besar Wing Chun, tapi dapat dikalahkan oleh Ip Man. Selang beberapa hari, istrinya dinyatakan telah meninggal dunia. Film pun diakhiri dengan nostalgianya Ip Man dan foto bersama murid-muridnya. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah tetaplah waras kawan meskipun keadaan semakin menggila. Itu. Kepada seluruh sobat Apem Cukip dimanapun kalian berada, saya ucapkan terima kasih. Hatur nuhun. Naruhun.